Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viola Cecilia Poto dengan NIM S1S1240799. Dan kali ini saya akan mempresentasikan hasil citra digital saya, yaitu implementasi YOLO 5 V5 untuk mengklasifikasi dan pelacakan kendaraan pada rekaman CCTV di lalu lintas. Baik, langsung saja. Nah, kemacetan lalu lintas merupakan permasalahan yang serius dialami oleh banyak perkota-kota besar, khususnya di negara-negara berkembang seperti di Indonesia. Nah, menurut data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan jumlah kendaraan dari tahun ke tahun meningkat secara signifikan, sedangkan pertambahan panjang jalan tidak sebanding dengan arah laju pertumbuhan tersebut. Nah, hal ini menyebabkan kepadatan kendaraan yang semakin sulit dikendalikan, terutama pada titik-titik rawan seperti persimpangan jalur padat lalu lintas. Nah, untuk upaya pengumpulan data volume kendaraan masih banyak dilakukan secara manual, tapi kali ini saya mencoba untuk membuat sistem otomatis yang mampu melakukan pendeteksian klasifikasi kendaraan secara real time dan akurat, yaitu melalui seperti CCTV. Nah, CCTV ini menjadi perangkat penting untuk mengawasi jalan raya. Kamera-kamera ini tidak hanya merekam kondisi lalu lintas, tetapi juga dimanfaatkan untuk proses analisis visual data, termasuk pendeteksi objek berupa kendaraan, kayak seperti misalnya mobil, motor, truk, dan sebagainya. Nah, kamera-kamera ini tak hanya merekam kondisi lalu lintas, tapi juga dapat dimanfaatkan untuk proses analisis data visual, khususnya pada membuka peluang besar dalam membangun sistem yang mampu melakukan deteksi dan klasifikasi objek secara otomatis. Nah, salah satu pendekatan untuk deteksi objek yang populer ini, yang tadi banyak digunakan dalam berbagai studi, seperti YOLO, You Only Look Once, khususnya pada versi YOLO 5. Versi 5. Algoritma ini memiliki keunggulan yang dalam kecepatan dan akurasi deteksi sehingga sangat cocok diterapkan pada sistem pengawasan lalu lintas berbasis video streaming. Nah, YOLO 5 ini telah terbukti efektif dalam mendeteksi objek kendaraan dari berbagai jenis seperti mobil, motor, truk, dan bus, sepeda, dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk penelitian ini menunjukkan bahwa memang menggabungkan YOLO 5 dan platform seperti NVIDIA, Deepstream itu mendeteksi objek yang dilakukan secara efisien dan bahkan pada perangkat edge dengan performa tinggi namun ringan. Nah, sistem seperti ini telah berhasil diimplementasikan dalam inspeksi kendaraan menggunakan drone atau UAV dan menunjukkan potensi besar adaptif dalam pemantauan lalu lintas berbasis CCTV dengan menunjukkan pertimbangan kebutuhan akan sistem pemantauan lalu lintas otomatis yang efisien serta potensi teknologi YOLO 5 dalam deteksi real time. Nah, maka penelitian ini juga bertujuan untuk mengembangkan sistem klasifikasi dan pelacakan kendaraan. Langsung saja di metode tinjauan, kita masuk ke tinjauan pusaka dulu. YOLO, You Only Look Once, itu merupakan suatu metode pengenalan objek yang berbasis pada Convolutional Neural Network, CNN. Terdapat 3 tahapan dari YOLO untuk mendeteksi suatu objek. Yang tahapan itu adalah yang pertama, membagi citra menjadi grid dengan ukuran S kali S untuk mendeteksi objek. Lalu ada bounding box yang akan memprediksi masing-masing grid dan nilai confidence. Nilai confidence ini yaitu nilai dari keyakinan bounding box berisi objek sesuai perencanaan dan akurasi prediksi. Nah, persamaan nilai confidence dapat dinyatakan pada persamaan satu di sini. Conv class sama dengan PR class atau IOU true or false. Nah, PR class merupakan objek yang mungkin muncul dalam suatu region dan IOU. Nah, truth rate merupakan instruction of united ratio tumpang tindih antara kotak prediksi dan kotak ground truth. Nah, nilai IUO semakin besar, maka tingkat akurasi deteksi objek semakin tinggi. Nah, persamaan OUI ini dapat ditampilkan pada persamaan IUO truth sama dengan area of overlap and area of union. Ya, whatever. Setiap bounding box terdapat 5 variabel yaitu X, Y, W, H, dan C. Nah, X dan Y ini merupakan nilai koordinat titik tengah bounding box objek yang terdeteksi dari W dan H. Nah, ini W dan H ini merupakan nilai ukuran lebar dari tinggi C merupakan confidence dari bounding box.
Nah, masing-masing grade ini memiliki nilai probabilitas kelas apabila terdapat objek di dalamnya. Nah, nilai probabilitas kelas dan nilai confidence itu bounding box akan dikalikan sehingga menampilkan nilai confidence pada setiap bounding box masing-masing kelas dengan spesifik seperti yang ditampilkan pada halaman ini, yaitu PR class per objek dikali PR objek dikali IOU truth breadth sama dengan PR class dikali IOU truth breadth. Nah, tahapan deteksi objek menggunakan algoritma YOLO ini ditampilkan pada diagram alir gambar 1. Adapun tahapan pada metode YOLO ini dimulai dari start, kemudian data akan dilakukan pada processing, kemudian data yang dalam bentuk citra ini akan dibagi menjadi grid dengan ukuran S kali S, lalu dilakukan prediksi bounding box, kemudian akan masuk pada proses convolutional layer yang mulai melakukan perhitungan IOU. Nah, setelah itu akan masuk ke proses non-max. Nah, ini suppression dan dilakukan proses perhitungan LOS. Bila perhitungan LOS menghasilkan hasil konvergen, maka yang dilakukan itu proses deteksi terhadap objek yang ditampilkan. Kemudian dilakukan evaluasi terhadap hasil dari proses deteksi objek. Nah, namun bila tidak konvergen, maka akan kembali pada proses membagi citra menjadi grid dengan ukuran S kali S sehingga hasil menunjukkan hasil yang konvergen. Nah, di sini ada flowchartnya. Yang pertama dari start masuk ke processing, membagi citra menjadi grid S kali S, prediksi bounding box, convolutional layer, perhitungan IOU. Nah, kalaupun memang bagian processing itu menjadi bagian E-nya ini non-max suppression, perhitungan loss-nya itu, namun loss conversion itu tidak, maka akan kembali ke membagi citra menjadi S kali S. Begitu terus sampai perhitungan loss-nya itu sama dengan proses ya. Nah, proses testingnya itu menjadi evaluasi lalu selesai sampai di end. Ini tahapan metode YOLO. Masuk ke teknik validasi. Nah, cross validasi atau cross validation atau yang sering disebut dengan estimasi rotasi itu merupakan teknik validasi model untuk menilai keoptimalan hasil analisis. Nah, selain itu, cross validasi juga merupakan teknik komposisi dalam penentuan banyaknya data training dan data testing yang digunakan. Ada beberapa metode dalam cross validasi. Di antaranya itu pertama, K-fold. Dalam metode K-fold itu data disegmentasi secara random ke dalam K partisi yang berukuran sama. Nah, selama proses itu adalah satu dari partisi yang dipilih untuk menjadi data testing. Nah, sedangkan sisanya itu akan digunakan untuk training. Nah, metode cross validasi juga yang kedua itu metode holdout. Dalam metode holdout itu data yang diberi label partisipasi ke dalam dua himpunan secara random yang dinamakan data training dan data testing. Itu proporsi data yang dicadangkan untuk data training dan data testing itu tergantung dari analisisnya. Misalnya 70% per 30% atau bahkan 2/3 untuk training, 1/3 untuk testing. Nah, namun memang pada umumnya perbandingan yang digunakan itu 2:1 dan data training data training berbanding dengan data testing. Nah, untuk metode pengujian itu evaluasi dari hasil mendeteksi kendaraan bermotor pada CCTV mobil dilakukan dengan confusion matrix. Kita bisa menggunakan dashcam mobil juga sebenarnya, tapi saya lebih fokuskan ke CCTV lampu lalu lintas. Nah, itu metode ini merepresentasikan hasil klasifikasi pada dilihat tabel berikut, yaitu prediksi valuable TP, FE, EP, VN, TN. Nah, sini sebenarnya akurasinya IP tambah IN, hanya kurang kelihatan ya. IP tambah TP ditambah TN, terus TP ditambah TN, ditambah VP ditambah VN. Nah, ini sebenarnya begini, terus dibagi 100%. Lalu untuk metode penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimen terapan dengan mengimplementasikan algoritma YOLO V5 untuk melakukan deteksi dan klasifikasi secara real-time video CCTV. Yang pertama itu kita gunakan model waterfall. Nah, prosesor yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik waterfall. Seperti kita tahu, dengan menggunakan teknik waterfall ini, pembuatan sistem dilakukan secara sistematis dan berurutan. Adapun fase-fase model waterfall itu secara berikut. Yang pertama ada observasi, desain sistem, penulisan kode program, pengujian program, dan penerapan program dan dalam pemeliharaan. Nah, apa sih itu? Nah, di sini observasi itu merupakan tahapan pengamatan kebutuhan sistem dan menganalisa kebutuhan sistem. Kemudian mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam pembuatan sistem.
Lanjut, pada desain sistem, pada tahapan ini dari tahap sebelumnya diimplementasikan pada desain pengembangan desain sistem untuk menggambarkan tampilan sistem yang akan dibuat dan membantu dalam mendefinisikan arsitektur sistem secara menyeluruh. Nah, penulisan kode program dalam tahapan ini dilakukan penulisan kode program yang sesuai dengan desain sistem. Nah, di tahap ini merupakan tahapan yang membangun sistem aplikasi sehingga penggunaan komputer akan dimaksimalkan dalam tahapan ini. Lalu masuk ke pengujian program. Pada masuk pengujian program, sistem yang selesai dikerjakan akan dilakukan pengujian dan pemeriksaan terhadap fungsi dari aplikasi. Setelah itu dilakukan evaluasi untuk mengetahui kesalahan dan kegagalan dalam sistem. Lanjut di bagian terakhir, penerapan program dan pemeliharaan. Pada tahap ini ada tahap akhir yang dimana dalam teknik pengembangan metode waterfall itu di sini pengguna itu bertugas mengoperasikan sistem dan melakukan pemeliharaan dalam perbaikan yang tidak ditemukan pada tahapan-tahapan selanjutnya. Nah, about YOLO, You Only Look One, itu arsitektur YOLO terdiri dari 24 lapisan konvensional. Nah, dengan 4 lapisan max pooling yang diikuti oleh 2 lapisan yang terhubung penuh fully connected layer. Nah, ini beberapa lapisan ini konvolusi menggunakan lapisan reduksi 1x1 sebagai alternatif untuk mengurangi ke dalam fitur maps. Nah, arsitektur yang diperkenankan oleh Joseph Raymond ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, sini. Ini arsitektur You Only Look Once atau YOLO. Arsitektur YOLO sesungguhnya cukup sederhana. Sistem akan menerima input citra dengan bentuk 448, dan 3, yaitu citra berukuran 448 dikali 448 dengan 3 channel, yang kemudian akan melewati satu kali proses convolutional network sehingga menghasilkan output dengan bentuk 7,7,30. di mana 7 kali 7 merupakan ukuran sel grid sel S sama dengan 7, dan 30 merupakan jenis nilai dalam jumlah kotak pembatas B yang akan dikali dengan penjumlahan data jumlah kelas dan jumlah komponen dalam satu kotak. B sama dengan B dalam kurung B dikali 5 ditambah C, B sama dengan 2, dan C sama dengan 20 setiap operasi konvolusi. Nah, namun selain memiliki parameter juga, ukuran kena, filter, dan jumlah filter, itu juga terdapat parameter lainnya mempengaruhi bentuk dari output dari hasil operasi konvolusi, yaitu padding dan stride. Nah, padding itu adalah parameter yang menggunakan jumlah penambahan border dari seluruh tepian dan input yang berfungsi minimalisir kehilangan informasi pada tepian citra atau dalam masuknya input. Nah, hal ini dikarenakan konvolusi itu sendiri di mana biasanya bagian tepi dari citra itu akan melewati oleh kernel filler, dan kecuali untuk kernel berukuran 1x1 itu metode populer dan paling sederhana untuk mengatasi masalah ini adalah zero padding. Nah, yaitu penambahan nilai 0 pada setiap tepian citra. Nah, sedangkan stride adalah parameter yang mengatakan jumlah pergeseran langkah yang dilakukan oleh kernel filter. Parameter ini bisa digunakan untuk mereduksi ukuran output. Nah, hasil dari pembahasan ini, pada penelitian ini menggunakan data train yang telah dilatih menggunakan dataset citra yang dihasilkan oleh CCTV sebanyak 4 kelas, 10 batch, dan 20 epoch. Nah, setelah didapatkan data tren, kemudian dilakukan pengujian. Nah, pengujian ini dilakukan menguji akurasi dari perhitungan. Pengujian yang dilakukan oleh aplikasi APL membandingkan dengan pengujian beberapa perhitungan manual in-end. Pada pengujian ini menggunakan file video sebanyak 30 file video masing-masing berdurasi 5 menit dari hasil rekaman CCTV ruas jalan sebelah barat pada persimpangan pelandaan yang diambil pada waktu siang, sore, dan malam. Nah, berikut ini penting karena saya akan menunjukkan codingannya sebentar. Nah, di sini motor APL-nya itu pengujian data itu akan lebih kentara pada video di siang hari daripada di video di malam hari. Nah, kenapa? Karena memang cahaya pembantu dari siang hari itu membantu kamera CCTV untuk melihat beberapa kendaraan yang ada di bagian di kamera itu, yang terdeteksi oleh kamera itu, sehingga citranya itu akan bisa menangkap gambar yang dengan lebih jelas. Nah, contoh di sini ada APL-nya ada 45, MN-nya 53, sedangkan kalau di malam itu APL-nya 16 sampai 27. Di sini juga seperti itu, persentasenya bahkan menurun lebih tinggi bagian video CCTV di siang hari daripada di malam hari.
itu. Nah, contohnya seperti ini. Ini hasil deteksi pada siang hari. Kalau ini di sore hari, ya di siang hari agak bisa dibilang cukup ramai, gitu juga di sore hari. Tapi kalau di malam hari itu cuman sebagian yang kena. Karena kenapa? Karena memang pencahayaan CCTV tidak mendukung pada saat itu. Karena kan yang memang gelap. Jadi ya deteksi apa cuman sebagian. Oke. Saya sudah mencoba salah satu program untuk mengetes citra ini. Saya tunjukkan ya. Tunggu. Where is that? Nah, di sini saya sudah mencoba untuk membuat suatu program. Di sini menggunakan beberapa library, yang salah satunya itu yang paling penting yaitu Torch, Python Torch. Nah, di sini saya sudah menggunakan beberapa capture, apalagi sini saya tandai kayak pelabelan kendaraan ya, seperti mobil, motor, bus atau truk. Kalau untuk sepeda mungkin nggak ada dulu ya. Nah, untuk outputnya itu bakal melewati dari kamera. Saya lihat dulu ya. Itu akan dari kamera seperti ini. Saya matikan dulu bagian sini, lalu saya akan tunjukkan bagaimana anunya. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.